Baiklah, ini merupakan wiring yang kita rancang untuk project pertama adalah kamar sanitizer. Sebuah kamar sanitizer itu yang sudah jelaskan terlebih dahulu adalah kamar yang bekerja secara otomatis, di mana manusia akan masuk ke dalam kamar, terdeteksi oleh sensor, maka pintu masuk akan terbuka dan tutup secara otomatis. Kemudian sampai di kamar, manusia itu akan disemprotkan cairan sanitizer dalam bentuk embun. Kemudian berapa menit kemudian maka pintu keluar akan terbuka dan tutup kembali. Inilah kira-kira bentuk rangkaian ya. Kita di sini adalah memasang sebuah sensor infrared. Kita posisikan pada pin B.0 ya. Ini kita bikin low volt ya. Low volt tinggal kita rubah voltase 12 volt menjadi ground, karena pada proximity infrared rata-rata menghasilkan output adalah low volt. Kemudian di sini untuk output yang untuk pintu masuk ya, kita menggunakan pin A.0 sama pin A.1. Kegunaan pin A.0 ini adalah untuk membuat motor bergerak secara jam, sedangkan pin A.1 gunakan untuk motor bergerak untuk berarah jam-jam. Jadi motor ini kita gunakan untuk membuka menutup pintu pertama atau pintu masuk. Kemudian kita gunakan pin A.2 sama pin A.3 yang kita pakai untuk membuka dan menutup pintu keluar ya. Kemudian untuk semprotan sanitizer ini kita pakai buzzer sebagai indikator saja, karena akan pada prinsipnya adalah kita gunakan satu alat yang gunanya untuk memberikan kabotan berupa nozzle, sistem nozzle ya. Itu kita gunakan alamat pin D.0 ya. Tapi sini kita gunakan buzzer. Pada prinsipnya sini adalah kita akan merubah tegangan outputnya di low volt, dimana sini kita pasang transistor 2N22 ya. Dan dijamin sebelumnya adalah menggunakan resistor 1 kilo ya. Untuk sistem pergerakan secara jam, pada prinsipnya di sini adalah untuk input di relay pertama adalah 12 volt dan ini adalah ground. Jadi jika kita hubungkan aktif NO nya 12 volt, dia akan mensuplai tegangan 12 volt. Jika aktif NO ini, dia akan mensuplai ground. Jadi putaran akan bergerak secara jam. Kemudian yang berikutnya pin A.1 ya. Relay pertama dia tetap mensuplai tegangan 12 volt, tetapi dihubungkan kebalikan dari relay yang di atas ya. Ini adalah ground, kita pasang ke atas atau tegangan masuk ya. Kita anggap ini yang sesuai tegangan masuk, sedangkan 12 voltnya kita hubungkan ke ground. Jadi pada prinsipnya kalau kita perhatikan di sini, NO relay pertama dihubungkan ke positif motor, sedangkan di relay kedua kita hubungkan ke negatif motor sehingga bergerak dalam jam. Kalau di relay yang berikutnya yang positif, untuk relay pertamanya kita hubungkan ke negatif motor, sedangkan ground di relay kedua berikutnya kita hubungkan ke positif, sehingga kita berharap putarannya berarah jarum jam. Nah, ini sama saja ya, prinsipnya sama ya, cuma kita di sini mengambil NO nya ini kita hubungkan positif, sedangkan ini groundnya kita hubungkan ke negatif. Sama juga ini yang berikutnya untuk berarah jam, NO nya kita hubungkan ke negatif, sedangkan NO ini kita hubungkan ke positif. Jadi motor yang dua ini dia akan bergerak 100 jam lalu diam, dan diamnya itu adalah memberikan kesempatan manusia yang lewat berapa detik atau berapa menit yang lewat. Kita kirakan adalah 1 menit tadi. Ini kita rancang 1 menit, maka jika motor itu bergerak 100 jam lalu diam 1 menit, kemudian motor itu kembali ke bergerak jam. Jadi motor bergerak 100 jam itu artinya adalah pintu terbuka,
Kalau bergerak berlawan arah hidung jam, maka pintu akan tertutup. Sama prinsipnya pada motor untuk indikator masuk, dan ini motor untuk indikator keluar ya. Di motor ini kita gunakan untuk menggerakkan sebuah pintu, menarik atau menutup. Nah, jadi durasi dia terdiam itu yang perlu kita atur, dihitung dari perjalanan pergerakan manusia ya. Kemudian dia lamanya tertutup, itu kita pertimbangkan juga di saat manusia itu disemprot sanitizer berapa. Di sini ada, kita anggap digantikan dengan timer, berapa lama dia diberikan kabutan sanitizer. Nah, jika sudah selesai, otomatis di sini pintu untuk motor pintu keluar harus bergerak 100 jam seketika. Nah, jadi manusia tidak terkurung dalam ruangan. Kemudian setelah dia keluar, diatur berapa lama dia terbuka, berarti manusia itu akan keluar dalam hitungan berapa menit atau berapa detik keluar, sehingga pintu itu akan terbuka dan akan tertutup kembali. Di sini kita lengkapi dengan LCD supaya lebih dapat lihat, karena ini berupa rangkaian yang dibuat pada simulasi. Kita coba dulu ya. Nah, jika inilah sensor infrared ya, infrared. Kita lihat LCD-nya sudah aktif di sini. Motor kedua-duanya diam, dan ini kita lengkapi indikator lampu. Ini jika bergerak 100 jam, ini jika bergerak terlalu 100 jam, sama ya. Ini jika bergerak 100 jam, jika bergerak terlalu 100 jam. Nah, jika sensor yang aktif, perhatikan di sini, maka motor pertama itu langsung berputar membuka pintu ya. Jadi jika manusia datang terdeteksi oleh sensor, maka ini akan bergerak 100 jam, berarti pintu terbuka, kemudian pintu tutup. Jika setelah tertutup, maka pompa sanitizer akan aktif, bisa diatur waktunya berapa lama. Kemudian setelah dia tidak menyebutkan sanitizer, maka pintu keluar akan terbuka kemudian tertutup. Kita perhatikan ya, pintu in buka, nampak lampu indikatornya, kemudian terdiam, berarti jalan manusia berapa detik ya, berapa menit masuk ke dalam ruangan, masih terbuka ya. Sini pintu in terbuka, atau motor CW ya, 1 jam, tunggu berapa detik. Ini sengaja dibuat lama. Ini motor pintu tertutup ya, ini indikator lampunya, jadi pintu tertutup. Perhatikan berapa detik. Di sini pompa inspektan on, di sini terdengar buzzer, kita lengkapi dengan buzzer. Ini pintu inspektan on. Ini kita atur berapa lama manusia itu akan disemprot oleh inspektan atau sanitizer. Kemudian pintu out terbuka saat dia telah mati ya, terbuka, lalu manusia akan keluar berapa detik per menit kita atur. Kemudian kita tunggu berapa lama dia, jadi kita anggap ini pintu keluarnya terbuka dan kemudian tertutup. Sini kita lihat bahwa pintu out tertutup. Kemudian jika selesai, maka ada indikator silakan masuk. Silakan masuk berarti manusia yang kedua berikut akan bisa masuk. Kita tes lagi, perhatikan. Coba diperhatikan LCD-nya. Pintu in buka, berarti dipersilakan manusia akan masuk setelah terdeteksi oleh sensor infrared. Kemudian pintu akan tertutup jika manusia setelah masuk. Kemudian pompa sanitizer atau inspektan akan aktif, menyemprot atau memberikan kabutan. Terdengar bunyi buzzer di situ. Kemudian pintu out akan terbuka. Kemudian berapa detik juga kembali dia akan tertutup. Ya. Jadi manusia akan memberikan kesempatan untuk keluar, maka dia pintu out terbuka. Kemudian pintu akan tertutup kembali dan indikator mengatakan bahwa LCD itu silahkan masuk. Baiklah, kita lanjut ya ke programnya. Programnya adalah begini ya. Kita gunakan IC Temega 8535 kristal 12.000 MHz atau 12 juta. Itu dalam outputnya adalah port A sama port D. Port D kita gunakan untuk pompa inspektan atau sanitizer, sedangkan port A kita gunakan untuk motor bergerak 100 jam atau berarah 100 jam untuk motor untuk membuka pintu masuk dan pintu out. Sedangkan inputnya sensor proximity infrared kita gunakan port B.0 ya. Ini adalah konfigurasi untuk LCD. Kita gunakan ukuran 16x2.
Ini kita port B sama dengan kita jadikan dia sebagai low vol ya. Jika pin B titik nol aktif, jika sensor infrared aktif, maka di sini port A sama dengan 1, port A titik nol akan aktif hack vol ya. Kemudian di sini maka di sini pintu in terbuka motor CW, maka di sini akan mengaktifkan port A titik nol. Jika pin B titik nol aktif, maka port A titik nol akan aktif gitu ya. Jika pin B titik nol sama dengan 0 karena low vol, maka port A titik nol akan aktif. Di sini pintu akan terbuka motor atau motor akan bergerak secara 2 jam. Berapa lama? Ya, berapa lama dia terbuka? Port A titik nol sama dengan 0 itu selama 1 menit kita buat sini. Jadi lama pintu terbuka itu 1 menit. Itu yang disebut dengan berapa lama manusia akan bergerak ke dalam. Kemudian setelah berikutnya port A titik 1 akan 1, maka itu adalah bahwa port A titik 1 itu akan aktif, maka pintu akan tutup atau motor bergerak 1 jam. Berapa lama? Itu 150 milisecond kita buat. Kemudian port D berikut pergerakannya adalah port D titik 0. Itulah pompa Expexan. Dia akan aktif berapa lama? 1 menit. Jadi kita 1 menit ini kita gunakan untuk memberikan cairan kabut ke manusia. Kemudian berikutnya adalah port D akan mati dan atau pompanya akan off. Kemudian aktif port A titik 2, itulah pintu out akan terbuka berapa lama? Adalah 1 menit ya. 1 menit dimana motor akan bergerak membuka pintu. Itu memberikan ke manusia untuk bergerak keluar pintu ya, pintu output ya. Kemudian port A3 sama 1 itu gunanya untuk membuat pintu out akan tertutup kembali ya. Berapa lama? Itu 150 milisecond ya. Kemudian port A3 akan kembali 0 ya, atau dia akan kembali 0 dan situ akan dikatakan silakan masuk ya. Sistem ini akan terjadi secara berulang ya. Inilah program yang kita buat untuk sistem yang pergerakan tadi ya. Silakan diperhatikan jika ada kekeliruan ya, perhatikan ya. Perhatikan di sini bahwasanya kita atur lamanya itu adalah di sini ya. Ini pintu masuk terbuka 1 menit. Kemudian cairan inspektan atau cairan sanitizer itu berapa lama dia beri kabut di sini ya. Apakah dibuat 2 menit, 3 menit tergantung ya. Kemudian untuk pintu keluar berapa lama manusia keluar dari ruangan ke pintu keluar, itu dihitung dalam 1 menit. Nah, jadi waktunya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Silakan diperhatikan atau dicatat gambar rangkaiannya, gambar programnya ini silakan dicatat. Ini kita lanjutkan, di scroll ke bawah. Ya, lanjutkan lagi, scroll ke bawah. Kemudian juga silakan diperhatikan gambar rangkaiannya. Di sini bahwa ada simbol ground 31 VCC 30 untuk aktivasi daripada IC. Kemudian juga LCD-nya juga dikasih terminal default. Ya, di sini alamatnya sama dengan alamat di sini ya. Alamat yang ada di sini kita samakan dengan alamat di sini ya, sehingga tidak membuat rangkaian terlampau ramai ya, sehingga mudah ya. Silakan diperhatikan gambarnya. Baiklah, terima kasih banyak. Demikian dulu materi pada kali ini, semoga bermanfaat. Kita next berikutnya, program berikutnya lah kita akan membahas tentang program robot informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.